Shalom, selamat pagi anak-anak yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Apa kabarnya hari ini? Ibu berharap kalian tetap semangat dan sehat selalu di dalam Tuhan. Kita akan kembali memulai kebaktian online kita. Ada beberapa hal yang perlu kamu perhatikan. Siapkan hati dan Alkitabmu, gunakan pakaian yang sopan dan rapi. Duduklah yang baik, memuji Tuhan dengan semangat, mendengarkan firman Tuhan dengan sungguh-sungguh. Selamat beribadah. Anak-anak yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, Tuhan Yesus telah mati, bangkit, naik ke surga untuk menyediakan tempat bagi kita yang percaya. Oleh sebab itu, mari kita yang percaya di dalam nama Tuhan Yesus, kita yang menjadi anak-anak Allah di dalam Dia, kita harus menjaga hati kita, hidup kita di dalam Tuhan. Kita akan memuji nama Tuhan bersama-sama. Kita akan naikkan pujian kita. Jagalah hatimu terhadap dosa. Takutlah akan Tuhan senantiasa. Jagalah hatimu terhadap dosa. Takutlah akan Tuhan senantiasa. Bagi anak-anak yang belum bisa menyanyikan lagu ini, kita akan belajar bersama-sama ya. Tapi yang sudah, Ibu berharap kalian bisa menyanyikannya dengan baik. Jagalah hatimu terhadap dosa. Jagalah hatimu terhadap dosa. Takutlah akan Tuhan senantiasa. Jagalah hatimu terhadap dosa. Takutlah akan Tuhan senantiasa. Masa depan sungguh ada dan harapanmu takkan hilang. Dia pegang tanganmu agar terus maju, maju, maju. Masa depan sungguh ada dan harapanmu takkan hilang. Biar hidupmu buat Yesus tersenyum. Kita naikkan pujian ini sekali lagi. Jagalah hatimu terhadap dosa. Jagalah hatimu terhadap dosa. Takutlah akan Tuhan senantiasa. Jagalah hatimu terhadap dosa. Takutlah akan Tuhan senantiasa. Masa depan sungguh ada dan harapanmu takkan hilang. Dia pegang tanganmu agar terus maju, maju, maju. Masa depan sungguh ada dan harapanmu takkan hilang. Biar hidupmu buat Yesus tersenyum. Biar hidupmu buat Yesus tersenyum. Anak-anak, kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Namun kita akan siapkan hati kita, pikiran kita untuk mendengarkan firman-Nya. Kita mau memuji nama Tuhan. Ku menyembah-Mu. Ku mau terus berjalan sesuai firman-Mu, hidup dalam kekudusan, senangkan hatimu. Kita mau menyenangkan hati Tuhan di dalam kekudusan hidup kita. Kita akan pujikan pujian ini dengan sikap berdoa. Terus berjalan sesuai firman-Mu, hidup dalam kekudusan, senangkan hatimu, sampai kemuliaan Tuhan nyata di dalamku. Tuhan, Kau segalanya bagiku. Ku menyembah-Mu, Kaulah yang terutama.
terus berjalan sesuai firman-Mu, hidup dalam kekudusan. Ku mau terus berjalan sesuai firman-Mu, hidup dalam kekudusan, senangkan hati-Mu, sampai kemuliaan Tuhan nyata di dalamku. Tuhan, Kau segalanya bagiku. Ku menyembah-Mu, Kaulah yang terutama. Ku sembah-Mu, ku memuji-Mu dalam kekudusan-Mu, Tuhan. Ku menyembah-Mu, Kaulah yang terutama, ku sembah-Mu. Ku menyembah-Mu, Kaulah yang terutama. Ku sembah-Mu, ku memuji-Mu dalam kekudusan-Mu, Tuhan. Dalam kekudusan-Mu, Tuhan. Dalam kekudusan-Mu, Tuhan. Mari kita bersatu hati di dalam doa. Kita berdoa kepada Tuhan. Tuhan Yesus Kristus, Tuhan yang mengasihi kami, sebentar kami akan mendengarkan kebenaran firman-Mu. Kami rindu Tuhan boleh memberkati dan Tuhan boleh menyertai kami. Dalam Kristus Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Anak-anak yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan kita pada hari ini diambil dari kitab Keluaran pasal 15 ayat 22 sampai 27 dan Keluaran pasal 16 ayat 1 sampai dengan 36. Ini cerita tentang Mara dan Elim. Nah, pada waktu itu setelah bangsa Israel menyeberangi laut mati, bangsa Israel melanjutkan perjalanannya menuju ke tanah yang dijanjikan oleh Allah bagi mereka. Siang hari Allah menyertai bangsa Israel berupa tiang awan, dan malam hari Allah menyertai bangsa Israel dengan tiang api. Di dalam perjalanannya mereka tibalah di sebuah mata air yang dinamakan Mara. Dan Allah mengutus Musa agar berhenti di mata air itu. Bangsa Israel pada waktu itu merasa kehausan dan mereka mulai minum dari mata air yang ada di Mara. Hanya saja ketika mereka minum mata air yang ada di Mara, airnya sangat pahit rasanya. Dan kembali pada waktu itu bangsa Israel bersungut-sungut kepada Musa. Dia berkata kepada Musa, "Hai Musa, mata air ini tidak dapat diminum karena rasanya sangat pahit. Padahal kami sudah kehausan." Apa yang dilakukan Musa? Musa adalah hamba Tuhan yang taat kepada Allahnya. Musa tidak bertindak sendiri, tetapi Musa berdoa kepada Allah, mengutarakan apa yang menjadi keluh kesah dari bangsa Israel pada waktu itu. Musa mendengarkan apa yang difirmankan oleh Tuhan. Nah, pada waktu itu Allah berfirman kepada Musa untuk melemparkan sebuah kayu ke mata air itu. Dan ajaib, mata air itu menjadi manis rasanya. Bangsa Israel minum di Mara.
Mereka menghilangkan rasa haus mereka, dan mereka juga bersyukur atas penyertaan Tuhan di dalam hidup mereka. Nah, setelah mereka sampai di Mara, mereka kembali melanjutkan perjalanannya. Mereka berjalan bersama dengan pimpinan Tuhan, dan mereka sampai di Elim. Ketika mereka sampai di Elim, mereka bersukacita karena di situ Tuhan peliharakan. Ada banyak pohon kurma dan mereka sangat dikenyangkan di tempat itu. Kemudian kembali mereka melanjutkan perjalanan. Tapi ketika di dalam perjalanannya, mereka kembali mengeluh kepada Musa. Mereka berkata kepada Musa, "Musa, sudah sekian lama kami tidak makan roti. Berikanlah kami roti supaya kami tidak mati kelaparan." Musa adalah pemimpin yang lemah lembut. Dia mendengarkan bangsa Israel dan dia berseru kepada Tuhan, menyampaikan apa yang menjadi permintaan dari bangsa Israel. Lalu Allah berfirman kepada Musa, "Hai Musa, janganlah engkau takut dan khawatir. Aku akan mengirimkan roti kepada umatku Israel." Benar. Musa berkata kepada bangsa Israel bahwa pagi-pagi benar Allah akan menurunkan roti dari surga. Roti dari surga itu diberi nama manna. Setiap pagi mereka harus mengambil roti dari surga itu 1 gomer, dan harus habis untuk 1 hari itu, tidak boleh disimpan. Itu peraturannya. Roti itu berwarna putih dan rasanya sangat manis. Pagi-pagi benar Allah menurunkan roti dari surga itu. Bangsa Israel memungut roti mana itu 1 gomer dalam setiap rumah tangga, dan memakan roti itu dengan sukacita. Tetapi biarpun begitu, masih ada bangsa Israel yang tidak mau taat, tidak mau mendengarkan apa yang dikatakan Musa. Dan Musa sudah difirmankan dari Allah, lebih dari 1 gomer. Mereka ambil roti mana itu dan menyimpannya di dalam tendanya. Ketika mereka menyimpan roti mana itu di dalam tendanya, apa yang terjadi? Mana itu berubah menjadi ulat dan busuk, tidak bisa dimakan lagi. Nah, anak-anak, inilah yang menjadi berkat bagi kita. Allah memeliharakan di dalam setiap kehidupan kita. Tetapi terkadang kita tidak mau taat apa yang sudah menjadi peraturan yang ditetapkan oleh Allah di dalam kehidupan kita. Sama seperti bangsa Israel ini menjadi tegar dan tengkuk, tidak mau mendengar. Akibatnya apa? Dia tidak bisa menikmati apa yang menjadi berkat dari Tuhan. Dan ada juga bangsa Israel, biarpun sudah dibilang pagi-pagi benar kamu harus ambil, tapi ada juga tidak mengambil pagi-pagi benar. Apakah dapat? Mereka tidak mendapatkan roti itu lagi, karena setelah pagi itu lewat, roti itu akan hilang. Nah, anak-anak yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, ketaatan ini sangat penting di dalam kehidupan kita. Mungkin saat ini dalam masa-masa pandemi, Bapak Ibu gurumu tidak bisa 100% untuk mengawasi kamu. Atau mungkin mama papamu yang di rumah juga tidak 100% bisa mengawasi kamu selama kamu belajar di rumah. Dan hal inilah yang Tuhan izinkan terjadi di dalam kehidupan kita,
untuk kita bisa secara mandiri belajar menempa diri kita untuk belajar dengan sungguh-sungguh. Nah, ini dibutuhkan ketaatan yang sungguh-sungguh. Tidak ada yang bisa melihat, hanya Allah yang melihat apa yang boleh kamu lakukan. Maukah kamu taat atau tidak? Itu menjadi satu bagian dan pilihan yang harus kamu lakukan. Bangsa Israel juga demikian. Dia boleh memilih taat atau tidak apa yang dikatakan oleh Musa. Ketika dia tidak taat apa yang dikatakan oleh Musa, maka mereka tidak akan dapat menikmati berkat-berkat Tuhan itu. Tetapi ketika mereka taat, maka mereka akan dapat menikmati berkat yang Tuhan berikan melalui roti mana itu. Anak-anak yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, perjalanan bangsa Israel menuju ke tanah perjanjian menjadi gambaran di dalam kehidupan kita. Perjalanan kehidupan kita akan ketaatan kita di hadapan Tuhan. Nah, jadi yakinlah, percayalah bahwa Tuhan senantiasa memeliharakan kehidupan kita. Hanya tinggal kita, bagaimana kita harus taat di hadapan Tuhan atau tidak. Yesaya 46 ayat 4 berkata bagi kita, sampai masa tuamu, aku tetap dia, dan sampai masa putih rambutmu, aku menggendong kamu. Aku telah melakukannya dan mau menanggung kamu terus. Aku mau memikul kamu dan menyelamatkan kamu. Jelas janji Tuhan yang dinyatakan di dalam kitab Yesaya. Masa depan, harapan kita ada di tangan Tuhan, dan Tuhan telah menyediakan bagi kita. Jangan pernah kamu khawatir. Masa depan sungguh ada dan harapan tidak akan hilang. Tuhan menyertai hidup kita. Oleh sebab itu, taatlah kepadanya. Amin. Mari kita bersatu hati di dalam doa. Kita berdoa kepada Tuhan. Tuhan Yesus Kristus, Tuhan yang mengasihi kami, terima kasih atas kebenaran firman Tuhan yang sudah diperdengarkan bagi kami melalui kisah perjalanan bangsa Israel menuju ke tanah perjanjian. Melalui setiap peristiwa-peristiwa bagaimana Tuhan melakukan mujizat Allah di dalam pemeliharaan untuk bangsa Israel. Boleh mengingatkan kami bahwa Tuhan pun juga memelihara di dalam setiap kehidupan kami. Masa depan kami, harapan kami, Tuhan sediakan bagi kami yang sungguh-sungguh mau percaya kepadamu. Tuhan Yesus, ajari kepada setiap anak-anak-Mu untuk memiliki ketaatan yang sungguh-sungguh di dalam Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus. Hanya di dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Oke anak-anak, sampai jumpa, tetap semangat. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.